Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hubungan manusia dengan ekonomi. Hubungan antara manusia dan ekonomi merupakan subjek kompleks yang menarik minat berbagai bidang peneliti, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Teori yang mendasari hubungan ini mencakup pandangan ekonomi tradisional tentang manusia yang rasional dan egois dalam mengambil keputusan ekonomi. Namun, teori perilaku manusia mengaku bahwa masyarakat tidak selalu berperilaku rasional ketika mengambil keputusan ekonomi dan mempertimbangkan faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan ekonomi individu. Selain itu, hubungan manusia dengan perekonomian juga dikaitkan dengan sistem perekonomian yang ada dalam masyarakat. Distribusi kekayaan, ketimpangan ekonomi, dan pembangunan ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Selain itu, di era modern, teori ekonomi kreatif juga memperhitungkan peran kreativitas, inovasi, dan budaya dalam menciptakan nilai ekonomi. Hubungan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang kompleks dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor ataupun amma yang sudah ditetapkan Allah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Setiap makhluk hidup telah disediakan rezekinya selama berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkannya. Selanjutnya B. Dari Homo economicus ke Homo ethicus. Homo economicus adalah konsep teoritis yang telah lama menjadi landasan dalam ilmu ekonomi. Konsep ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu bertindak rasional demi mencapai keuntungan ekonomi pribadi. Pandangan ini menyiratkan bahwa manusia selalu membuat keputusan yang optimal berdasarkan informasi yang ada, dengan tujuan memaksimalkan kepuasan atau laba pribadi. Metzger mengusulkan bahwa manusia sebagai Homo economicus selalu menghitung biaya dan manfaat dari setiap tindakan mereka dan memilih tindakan yang memberikan manfaat paling besar. Peran dalam bukunya yang berjudul The Economic Naturalist mengemukakan bahwa manusia seringkali tidak bertindakan sesuai dengan asumsi Homo economicus. C. Yaitu sifat manusia dalam Islam. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan dan kesempurnaan. Fitrah ini mencakup naluri manusia untuk mencari kebaikan, kebenaran, dan hubungan yang harmonis dengan pencipta dan sesama manusia. Sebagai contoh, Nars 2014 dalam bukunya yang berjudul The Essential Said Hossein Nars mengungkapkan bagaimana fitrah manusia dalam Islam dipahami sebagai fitrah yang selaras dengan prinsip-prinsip etis dan bahwa manusia secara alami cenderung ke arah moralitas. Sifat manusia dalam Islam mencakup akal, fitrah atau naluri baik, keadilan, dan kasih sayang. Kirmani Gibbs menggambarkan bagaimana akal digunakan dalam Islam untuk memahami prinsip-prinsip moral dan etis yang harus memandu tindakan manusia. Selain itu, sifat keadilan dan kasih sayang dipahami sebagai landasan moralitas dalam hubungan manusia, termasuk dalam interaksi ekonomi. D. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Manusia memiliki keinginan yang mencakup baik kebutuhan materi maupun non-materi. Keinginan materi mencakup hal seperti kekayaan, properti, atau barang-barang fisik. Sementara keinginan non-materi melibatkan aspek seperti cinta, hubungan, makna hidup, dan pemenuhan emosi.
Bagaimana manusia memilih keinginan mereka tercermin dalam prioritas dan nilai yang mereka terapkan. Prioritas ini seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut individu, seperti etika, agama, atau prinsip-prinsip pribadi. Pemahaman ini menciptakan dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi yang mencakup pertimbangan etis dan moral. Keinginan dan kebutuhan adalah elemen penting dalam pemahaman perilaku ekonomi. Keinginan adalah aspirasi dan impian individu yang dapat sangat beragam dan tak terbatas. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Yang ke-1, pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam, ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seorang atau individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa, seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telepon, jasa konsultansi hukum, belajar atau kursus. Maka dapat dipahami bahwa konsumsi sebenarnya tidak identik dengan makan dan minum dalam istilah teknis sehari-hari, akan tetapi meliputi pemanfaatan atau pandanggunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Namun, karena yang paling penting dan umum dikenal masyarakat luas tentang aktivitas konsumsi adalah makan dan minum, maka tindakan mengherankan jika konsumsi sering diidentikan dengan makan dan minum. Kedua, pengertian produksi. Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi manusia menghuni planet ini. Menurut Dr. Muhammad Rawas Kolahci, kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaq yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil'atin, atau mewujudkan atau menggandakan sesuatu, atau khidmatu muyannati bi istiqdami muyayyajin min an-nasir al-intaq damina intahru jaminan muhaddadin, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut. Terakhir, konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Secara sederhana, maslahah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selain itu juga, maslahah diartikan yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Terbagi menjadi dua, yaitu yang ke-1, maslahah dalam konsumsi. Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik sebenarnya terhadap sesuatu di langit maupun di muka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh setiap manusia, bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allah SWT. Konsumsi memiliki kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntunan konsumsi bagi manusia, sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dan yang kedua, maslahah dalam produksi. Prinsip yang bertujuan untuk menciptakan manfaat yang optimal bagi manusia atau konsumen. Maslahah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang bermakna melihara tujuan syariat dalam meraih manfaat dan mencegah kemudaratan. Dalam konsep maslahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba atau profit yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor